Qala al-Imam Abdurrahman ibn Hasan al-Syekh rahimahullahu ta'ala, falaisa kullu man aqarra bi anna Allah ta'ala rabbu kulli syai' wa khaliquhu yakunu 'abidan lah duna ma siwah. Tidak semua orang yang mengakui bahwasanya Allah Ta'ala adalah Rabb segala sesuatu dan pencipta segalanya, kemudian jadilah orang ini sebagai hamba untuk Allah, bukan hamba untuk yang lainnya. Ya, tidak setiap orang seperti itu. Berapa banyak orang yang mengakui rububiyah Allah, ternyata dia menyembah yang lain. Da'iyan lahu duna ma siwah. Tidak setiap orang yang mengakui rububiyah Allah berarti dia akan berdoa kepada Allah, bukan berdoa pada yang lain. Berapa banyak justru dia berdoa pada yang lain. Rajianlah, dia tahu Allah sebagai yang mencipta dan memberikan rezeki, tapi ternyata orang ini tidak berharap hanya kepada Allah, tapi juga berharap pada yang lain. Khaifan minhu duna ma siwah, takut kepada Allah bukan pada yang lain. Ia tidak setiap orang seperti itu. Banyak yang tahu Allah sebagai penguasa dia, tapi justru bukan hanya takut pada dia, tapi juga takut pada makhluk. Yuwali fihi wa yu'adi fihi, yaitu cinta dan bencinya karena Allah, tidak selalu. Wa yuti'u rusulah wa ya'muru bima amara bih, dia taat kepada para rasul Allah, tidak selalu. Banyak orang yang mengaku Allah sebagai Rabb dia, tapi durhaka pada rasul dan memerintahkan apa yang diperintahkan oleh rasul. Wa yanha amma nahaan, melarang dari apa yang dilarang oleh rasul. Wa ammatul musyrikin aqarru bi anna Allaha khaliqu kulli syai'. Hampir semua musyrikin mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta segalanya. Wa asbatu syufa'a alladzina yusyrikunahum bih. Tetapi juga mereka menetapkan adanya para pemberi syafaat yang mereka menyekutukan pemberi syafaat tadi dengan Allah Ta'ala. Dianggap mampu menyelamatkan mereka dari bencana-bencana baik di dunia ataupun di akhirat. Wa ja'alu lahu andada, dan mereka menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, padahal katanya meyakini Allah sebagai pencipta semuanya. Menunjukkan tauhid rububiyah ini tidak cukup. Qala ta'ala amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Allah berfirman, apakah mereka mengambil selain Allah sebagai pemberi syafaat? Ini bukan soal istikhbari. Allah tidak perlu diberi informasi. Tapi apa? Ini adalah soal ingkari, pengingkaran. Mengingkari perbuatan yang jelek seperti itu. Qul abalau kanu la yamlikuna syai'aw wa la yaqilun. Katakan kepada mereka, apakah tetap mereka itu akan mengambil yang lain sebagai pemberi syafaat, sementara yang lain-lain tadi itu tidak berkuasa sedikit pun dan tidak memahami. Ini ketika yang ditanyakan adalah apa? Yang disembah adalah patung-patung atau pokok-pokok atau bebatuan dan sebagainya. Demikian pula orang-orang yang mati yang dimintai syafaat, mereka sudah mati, tidak memahami lagi apa yang sedang terjadi di dunia ini. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Kesimpulannya apa? Katakan kepada mereka, hanya milik Allah lah syafaat itu semuanya. Pertolongan. Syafaat yaitu apa? Bantuan agar orang yang meminta itu tidak sendirian, tidak seorang-seorang, tapi ada yang datang menemani dia, sehingga jadi genap. Tayyib. Wa qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Allah berfirman tentang kebiasaan orang jahiliyah, dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak membahayakan mereka dan tidak pula bermanfaat bagi mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka mengatakan bahwasanya yang kami sembah itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi intinya seperti kesyirikan orang zaman sekarang, cari syafaat. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakan kepada mereka, apakah kalian akan mengabari Allah tentang perkara yang tidak Dia ketahui di langit dan di bumi? Padahal Allah telah mengatakan tidak ada pemberi syafaat, lalu mereka mengatakan ada pemberi syafaat. Seakan-akan mereka mengabari Allah perkara yang Allah tidak tahu. Wa yaqulun, kemudian apa? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi terhadap apa yang mereka persekutukan. Ini menunjukkan bahwasanya minta syafaat pada selain Allah ini adalah syirik. Ini ketika di dunia minta syafaat kepada apa? Orang-orang yang telah meninggal untuk disembuhkan atau untuk didatangkan orang yang hilang atau juga untuk ditambah rezeki. Ini nggak boleh. Walaupun mereka mengatakan nanti
Wali itu yang berdoa pada Allah. Kita cuma minta syafaat. Ini yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dan ini yang dilakukan oleh ahli jahiliyah itu. Mereka doa pada selain Allah agar yang selain Allah itu yang berdoa kepada Allah. Allah nyuruh untuk doa langsung, ud'uuni, mintalah kalian kepadaku, bukan minta kepada para pemberi syafaat itu. Wa qala ta'ala wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Allah berfirman menghardik orang-orang yang musyrikun di hari kiamat nanti, sungguh kalian datang kepada kami secara orang per orang, yaitu sendiri-sendiri, sebagaimana kami menciptakan kalian pada kali yang pertama. Demikian pula apa? Sendiri-sendiri. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, dan kalian telah meninggalkan apapun yang kalian berikan kepada kalian ke belakang kalian. Harta yang kalian selama ini kalian cari-cari, ternyata kalian tinggalkan, enggak kalian bawa. Menunjukkan itu semua sia-sia kalau tidak dikekalkan dengan apa? Amal soleh. Wa ma nara ma'akum syufa'akumul ladzina za'amtum annahum fiikum syuraka. Dan kami tidak melihat kalian disertai oleh para pemberi syafaat kalian yang kalian menyangka bahwasanya mereka itu adalah sebagai sekutu untuk kalian. Yaitu apa? Sekutu Allah di dalam membantu kalian. Ternyata kalian datang sendirian saja. Yang lain-lain yang dianggap sebagai pemberi syafaat juga datang sendirian, sibuk dengan dosanya sendiri-sendiri. Laqad taqatta'a bainakum, sungguh hubungan itu telah terputus di antara kalian. Wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun, dan hilang dari kalian apa yang kalian persangkakan tadi. Ternyata enggak ada pemberi syafaat. Bahkan apa? Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat pun beliau sampai sujud selama apa? 1 Jumat. Dan Allah biarkan saja sampai sekian lama. Tidak kemudian apa sewenang-wenang masuk ke neraka, mengeluarkan orang-orang, atau memasukkan orang ke dalam surga sewenang-wenang. Enggak, betul-betul apa? Minta izin dengan sungguh-sungguh. Dibiarkan sekian lama. Tayyib. Maka apalagi yang selain Rasul, siapa yang berani? Allah Ta'ala telah menyebutkan dalil-dalil masalah itu. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih? Siapakah yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya? Tayyib. Dan ayat-ayat yang lain yang membahas masalah tersebut. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Mereka tidak berbicara di hari kiamat nanti itu kecuali orang yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Jadi tunggu izin dulu. Nabi aja izinnya lama sekali. Sebagai apa? Peringatan agar apa? Orang-orang tidak menyangka syafaat itu semudah yang dibayangkan oleh tokoh-tokoh besar sufiyah. Mereka mengatakan nanti kalau datang hari kiamat saya akan langsung masuk neraka, saya pancangkan kemah, orang-orang akan saya masukkan ke situ, neraka tak mampu berbuat apa-apa. Ini terlalu sombong. Rasul aja perlu apa? Perlu waktu lama untuk mendapatkan izin di hari kiamat nanti. Itu pun dengan sujud, bukan dengan kesombongan. Tayyib. Wa qala ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Sampai akhir ayat apa itu? Wa mahum bi kharijina minan nar. Mereka tidak mampu keluar dari neraka. Ternyata apa? Syirik dalam mahabbah itu adalah syirik akbar. Walihada kana min atba'i haula man yasjudu lisyams. Oleh karena itulah di antara para pengikut kaum musyrikin jahiliyah ada yang menyembah matahari, wal qamar, ada yang menyembah bulan, wal kawakib, ada yang menyembah bintang-bintang, wa yad'unaha, berdoa kepada bintang-bintang itu tadi. Wa yasumun wa yangsikullaha, dia berpuasa dan dia beribadah untuk, atau dia menyembelih untuk bintang tadi. Assalamualaikum. Marhaban. Ini yang dikatakan sebagai apa? Ruhaniyatu al-kawakib, yaitu kerohanian bintang. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau, di dalam untuk yang kerohanian bintang itu, yaitu apa? Ighatsatul lahfan min masyayidis syaitan. Menyangka bintang-bintang itu mampu untuk memberikan rezeki atau mengatur nasib atau mendatangkan bencana, sehingga disembah atau dikasih persembahan ini dan itu. Padahal bintang-bintang tadi adalah hamba Allah juga. Yataqarrabu ilaiha, dia mendekatkan diri kepada bintang-bintang tadi. Summa yaqul, lalu dia mengatakan inna hadza laisa bisyirik, sesungguhnya ini bukan kesyirikan. Innama syirku idza taqadat annaha al-mudabbiratu li. Yang namanya syirik hanyalah jika saya
i'taqadtu, jika saya meyakini bahwasanya bintang itu yang mengendalikan saya. Kenyataannya apa? Di dalam relung hatinya dia meyakini itu. Buktinya kalau ada apa itu bintang, contohnya yang terkenal adalah Scorpio. Kalau dia sedang tepat di garis peredaran bulan, maka mereka mengatakan inisial. Sejak zaman jahiliyah sampai sekarang orang meyakini itu. Berarti apa? Dia meyakini bintang-bintang itu termasuk pengendali bagi kehidupan orang-orang yang di alam bawah, yaitu di bumi. Walaupun tidak sampai 100% seperti ahli jahiliyah, tapi keyakinan itu masih ada. Bintang-bintang Scorpio itu haram. Libra. Ya, itu semua adalah dari ajaran para penyembah dewa. Itu adalah syirik. Kalau meyakini bahwasanya dia memang mampu merubah nasib, maka ini syirik akbar. Tapi kalau mengatakan dia adalah mempengaruhi kita dengan seizin Allah, ini adalah syirik kecil, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Karena Allah sama sekali tidak mengatakan bintang-bintang itu mampu memberikan pengaruh baik secara langsung ataupun sebagai perantara. Sekedar bintang itu adalah penunjuk jalan, penunjuk arah, penunjuk waktu, gitu aja, bukan penunjuk nasib. Tayyib. Fa idza ja'altuha sababan wa wasa'id wa wasithah lam akun musyrika. Kalau saya jadikan bintang-bintang tadi sebagai sebab dan perantara, maka saya bukan musyrik. Maka kita katakan ini adalah syirik asghar. Kalau sekedar sebab, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, ini syirik asghar. Tapi kalau perantara dalam artian orang ini doa pada bintang agar bintang doa pada Allah, ini adalah syirik akbar seperti zaman jahiliyah. Wa minal ma'lumi bil ittirar min dinil Islam, dan telah diketahui secara sangat pasti dalam agama Islam ini anna hadza syirik, bahwasanya ini adalah syirik. Selesai dari kalam Syekhul Islam dalam Darut Ta'arud. Tayyib, sekarang kita masuk kepada dalil yang disebutkan oleh sang penulis Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Tayyib, ini bagus memulai dengan ini, sebagaimana memang permulaan penciptaan kita memang untuk ibadah. Tayyib, kita baca catatan syarah atau catatan kaki dulu ya. Enggak apa, kita urutkan. Catatan kaki yang pertama punya Syekhuna Muhammad bin Hizam. Faidah qauluhu ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Al-jin alamun ghaibi. Jin adalah alam gaib. Dikatakan gaib kenapa? Karena secara umum kita tidak dengar, kita juga tidak melihat, kecuali kalau memang mereka sedang menampakkan diri dengan wujud yang mungkin dilihat oleh manusia atau memperdengarkan suara dan sebagainya. Wa summiya jinnan listitarih, dinamakan jin karena dia tersembunyi. Wa maddatul jim wan nun, yaitu huruf jin dan nun, tapi nunnya dua atau nun musyaddadah. Fiha alistitar, menunjukkan tersembunyi. Walidzalika summiyat junnatul qital lilistitari biha. Oleh karena itulah junnatul qital, yaitu tameng atau perisai peperangan, dikatakan junnah karena seseorang bersembunyi di balik perisai tadi. Perisai istilahnya ya. Iya. Wasyam junnah. Puasa dikatakan junnah sebagai perisai, kenapa? Li'annahu yasturu sahibahu minan nar. Karena dia akan menutupi pemiliknya atau pelakunya dari dari neraka. Wal jannah summiyat bidzalika li'anna fiha na'imun mustatir. Surga dinamakan jannah karena di dalamnya itu ada kenikmatan yang tersembunyi. Ini salah satu makna. Makna yang lain adalah karena kebun-kebunnya itu sangat rimbun dan rindang, sehingga orang yang masuk di situ nggak nampak dari luar karena banyaknya daun, banyaknya bunga, banyaknya buah. Nah, orang yang di dalam nggak nampak dari luar. Wal insu summu bidzalika. Sekarang beliau cuma sampai di sini, masih ada yang lain. Contohnya adalah janin. Kenapa dikatakan janin? Karena dia tersembunyi di perut ibu. Demikian pula majnun. Kenapa orang dikatakan majnun? Karena akalnya sedang tertutup, tersembunyi. Kemudian ular kecil dikatakan jan. Kenapa? Karena dia kecil. Boleh jadi orang tidak nyangka, dikira itu cuma ulat gonggok atau ternyata dia ular, cuma dia masih kecil. Ya, ini adalah pecahan-pecahannya. Dan yang banyak membahas seperti ini adalah Ibnu Faris rahimahullahu taala, karena dengan mengetahui pecahan kita akan tahu dasarnya apa. Karena biasanya memiliki
keserupaan dari dasar makna itu. Tayyib, wal insu summu bidzalika minal uns. Manusia dikatakan insan dari apa? Al-uns, yaitu apa? Keakraban. Wa huwa diddul wuhsyah, lawan dari apa? Kesepian. Kenapa? Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab yang lain, dalam kitab apa itu? Badailul Fawaid. Kenapa? Li'annahu yasta'nisu bi ghairih. Karena dia akan merasa akrab dengan adanya orang lain. Assalamualaikum. Soalnya manusia memang fitrahnya adalah makhluk sosial, perlu apa? Kerjasama dengan yang lain, perlu ke pasar, atau perlu apa itu? Jual beli dengan orang, perlu juga apa? Borak-borak, perlu sembang-sembang. Kalau ternyata di rumah sepi, maka lepak-lepak kemana? Memang manusia sukanya seperti itu. Baik. Kalau sendirian biasanya apa? Dia akan merasa kesepian, wuhsyah. Wakila minan nisyan. Yang lain ada yang mengatakan dikatakan insan karena dari nisyan. Ini istiqaq kabir. Terlalu apa? Yaitu ada perpindahan pola. Sampai-sampai sebagian orang mengatakan apa? Sumyal insanu insanan linisyani. Manusia dikatakan insan karena nisyan. Dia banyak lupa. Dan itu pun wajar karena ada dalil yang menunjukkan Nabi Adam lupa, maka anak-anaknya pun juga lupa. Tayyib. Banyak sangat mau dipikirkan. Iya. Jadi sibuk tak menantang kan. Saya jadi lupa. Wajar. Kita bukan robot, bukan pula MP3. Tayyib. Kita lanjutkan. Sekarang masuk ke syarahnya. Qala Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah, bil jar, yaitu apa? Ma'tufun ala tauhid, yaitu qauli. Kitabut tauhidi wa qaulillahi ta'ala. Ini enggak masalah insyaallah. Ma'tuf kepada apa? At-tauhidi. Wa yajuz ar-raf'u wa qaulu. Ini juga enggak masalah ala libtida', yaitu untuk sebagai permulaan kalimat. Qala Syekhul Islam, al-ibadah hiya ta'atullah bimtisali ma amarallahu bihi ala alsinatir rusul. Kata Syekhul Islam, ibadah secara mudahnya adalah ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan melalui lisan para rasul. Tayyib. Cuma disebutkan dalam catatan kaki Syekhuna Muhammad bin Izam, lam aqif ala masdari kalamihi rahimahullah. Saya tidak mengetahui sumber ucapan Syekhul Islam ini, tapi cukup dengan apa? Sumber-sumber yang jelas. Kita baca yang berikutnya, wa qala aidan al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Tapi Ka'bah juga Allah cintai dan Allah ridhoi. Apakah Ka'bah itu ibadah? Bukan. Makanya dikasih tambahan minal aqwali wal a'mal, berupa ucapan dan perbuatan. Jadi Ka'bah enggak masuk, masjid juga enggak masuk, karena ini bukan perbuatan. Ini sekitar apa? Isim, sekitar benda. Al-zahirati wal batinah, amalan yang lahir dan amalan yang batin. Yang lahir jelas, yaitu apa? Salat, zakat, haji. Yang batin contohnya adalah kekhusyuannya, juga keikhlasan, keberanian, rasa takut, rasa malu, dan seterusnya. Baik, ini di dalam kitab Al-Ubudiyah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa madaruha ala khamsa asyarata qaidah. Peredaran, yaitu poros peredaran ibadah itu ada pada 15 kaidah. Wa man kammalaha kammala maratibal ubudiyah. Barang siapa menyempurnakan ini, menyempurnakan 15 kaidah, dia akan menyempurnakan tingkatan-tingkatan ibadah. Wa bayanu dzalik, penjelasannya apa? Annal ibadah munqasimatun ala al-qalbi wal lisani wal jawarih. Ibadah itu terbagi menjadi ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Nah, kita sudah dapat 3 akar. Wal ahkamul lati lil ubudiyah khamsah. Sementara hukum-hukum yang terkait dengan ibadah itu 5. Ini yang dikatakan sebagai apa? Ahkam taklifiyah. Wajibun wa mustahabun wa haramun wa makruhun wa mubah. Sesuatu yang wajib ditunaikan, sesuatu yang mustahab, yang haram, yang makruh, dan mubah. Baik. 3 akar, masing-masing dari akar itu memiliki apa? Memiliki 5 cabang, sehingga jadi 15. Wa hunna likulli wahid. 5 hukum ini tadi dimiliki setiap dari 3 akar tadi. Minal qalbi wal lisani wal jawarih. Amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang haram, dan seterusnya. Jadi semuanya ada 15. Baik, kita baca catatan kaki dari Madarijus Salikin ini, yaitu yang keempat nih ya. Minal ibadatil wajibati bil qalb
Contoh ibadah-ibadah yang wajib dengan hati apa? Al-ikhlas, wat tawakkul, wal mahabbah. Ini semua nanti akan dibahas oleh beliau insyaallah. Wat tasdiq, pembenaran. Wal mustahabat, yang mustahab contohnya apa? Kaba'dhi hadhil madkurat. Seperti sebagian perkara yang ditunjukkan tadi. Kalau ikhlas wajib, kalau tawakul wajib, kalau cinta pada Allah ini wajib. Kemudian khauf ada yang, kalau yang untuk pada Allah jelas ini adalah wajib. Yang mustahab berarti yang mana? Yaitu apa? Takut kepada orang yang takut kepada guru. Ini mustahab. Kalau orang lancang, ini nggak baik. Makanya Rasulullah SAW itu memiliki haibah, memiliki kewibawaan. Para sahabat takut pada beliau. Ini bukan dalam artian ibadah, tapi apa? Penghormatan kepada ahli ilmu. Demikian pula tasdiq, membenarkan Allah wajib, membenarkan Rasul wajib, membenarkan berita saudara kita boleh sampai wajib, terkadang adalah mustahab. Tayyib. Kemudian apa? Fa ba'duha laha haddun wajib. Sebagiannya ada yang memiliki batasan yang wajib, wa haddun mustahab, ada yang mustahab. Fatawakul asluhu wajib. Tawakal itu asalnya adalah wajib. Wal kamalu fihi mustahab. Kesempurnaan tawakal itu mustahab. Ini nanti akan dibahas dalam bab tawakal. Masalah perinciannya, tapi secara umum adalah wajib. Wa hakadza katsirun minal ibadatil qalbiyah. Seperti itu pula kebanyakan dari ibadah-ibadah hati. Asluha wajib, asalnya adalah wajib. Tayyib. Wa bulughu kamaliha mustahab. Untuk mencapai kesempurnaannya adalah mustahab. Li'annahu laisa kullu insanin yakunu kamilan fiha. Karena tidak setiap orang mampu untuk sempurna di situ. Yang penting apa? Dasarnya itu dipenuhi, dasar yang wajib. Yang mustahabnya maka diusahakan. Fayakunu kamilal mahabbah, sehingga dia menjadi orang yang sempurna rasa cinta. Ini sulit. Kalau Rasul mencapai kesempurnaan tingkat yang paling sempurna untuk rasa cinta kepada Allah. Kalau kita apa? Terkadang masih begini, masih begitu. Ada panggilan adzan pun itulah apa itu? Pasang selimut lagi. Bukan berarti dia syirik, tapi apa? Kesempurnaan rasa cintanya kurang. Cuma masih ada rasa cinta pada Allah. Buktinya mungkin 5 menit lagi nanti dia sholat walaupun di rumah. Nah, ini menunjukkan rasa cinta masih ada. Cuma apa? Dia lebih mengutamakan apa itu? Katilnya atau tilamnya, sehingga rugi, kehilangan apa? Sholat wajib, sholat jamaah di masjid dan seterusnya. Wal yakin, demikian pula kesempurnaan rasa yakin. Ini adalah untuk Rasul. Mereka memang sampai tingkat sempurna. Untuk kita kadang apa? Masih ada ragu-ragu. Kita sudah dikasih jaminan, barang siapa bersedekah maka apa? Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Tapi berpikir juga kita, aduh, gimana ya? Kalau sahabat rela langsung apa? Sedekah seluruh hartanya. Kita 1/10 pun nantilah kalau dapat krim lagi. Wah. Memang apa? Keyakinan kita tidak seperti keyakinan sahabat. Keyakinan sahabat tidak sebagus keyakinan para Rasul. Ini wajar. Makin bagus tentunya apa? Derajatnya makin tinggi. Wal khauf, demikian pula masalah rasa takut. Yaitu apa? Kita bahkan apa? Sebagian ustadz itu dia dengan berkobar-kobar mewajibkan untuk apa? Takut hanya pada Allah, nggak boleh takut pada setan. Nah, ketika dia pulang, ditanya muridnya, kenapa lewat sini, kan jauh? Kan rumah Anda dekat lewat situ. Dia bilang situ ada kubur. Padahal dia ustadz. Ustadz, Anda kan mengajarkan takut hanya pada Allah. Ya, ajaran tapi kubur tetap kubur, kata dia. Aduh, ini memalukan. Nggak diamalkan ini. Tetap dia masih punya rasa takut pada Allah, tapi apa? Ada sedikit pencemaran di situ. Baik. Padahal kalaupun nanti betul-betul datang, tapi yang dikubur nggak mungkin dia akan kembali. Yang datang mungkin jin-jin yang ada di sekitar itu. Kalaupun dia datang, kemudian dia mencekik kita, ujung-ujungnya kita mati. Habis mati kita jadi roh, gantian kita cekik dia, selesai. Nggak perlu takut. Baik. Warroja, demikian pula masalah harapan. Fabuluhu khaufil muttaqin wa rajaihim wa tawakkulihim minal mustahabbat. Mencapai rasa takutnya orang yang bertakwa dan harapan orang bertakwa dan tawakal orang bertakwa ini mustahab. Tapi paling tidak apa? Kita seperti rasa takutnya orang-orang yang beriman secara umum. Tidak sampai tingkat bertakwa, walaupun maksudnya yang wajib adalah keimanan mukminin. Kalau sampai keimanan muttaqin memang ini adalah tingkat sangat tinggi. Yang mampu itu maka amalnya derajatnya sangat tinggi memang. Wa kadzalika ridha bima qadirillah, demikian pula ridha kepada takdir Allah. Ba'duhum aujabah, sebagian ulama mewajibkan, dan yang dirajihkan oleh Syekhul Islam adalah apa? Mustahab. Yang wajib adalah sabar terhadap apa? Musibah.
Tapi kalau sampai tingkat ridho, apalagi syukur, memang ini mustahab. Syukur terhadap musibah. Ini iman yang sangat tinggi itu. Wa ba'duhum mustahabbah. Sebagian ulama mengatakan mustahab. Wa qalu, mereka mengatakan al-wajib as-sabru 'alal maqdur. Yang wajib adalah bersabar kepada takdir. Karena ayat-ayat mengatakan itu, wasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah kepada ketetapan dari Rabbmu. Itu wajib. Kalau kenapa? Disebutkan Mumawi, yaitu suka menipu orang. Nah, bersabar sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam Idatus Sabirin, yaitu apa? Menahan hati jangan sampai marah pada takdir, menahan lisan jangan sampai mencaci maki takdir, dan menahan anggota badan jangan sampai apa? Memukul pipi seperti zaman jahiliyah, atau menarik-narik rambut, atau merobek-robek baju sendiri, atau boleh jadi apa? Membanting vas bunga. Nah, itu bagian dari kesabaran, yaitu menahan diri dari itu. Kisahnya versinya lain-lain. Pada buktinya betulkah dia datang mana dia? Ya, intinya ke situ. Namanya sabar itu apa? Al-habs, menahan. Habsun nafas, menahan jiwa. Kenapa? Jangan lempar periuk. Kalau macam itu, Al-Junaid jangan. ini adalah generasi pertama Jadi setelah itu menyesal biasanya. akidahnya masih sangat lurus, sangat murni. Ya. Rugi. Dia mengharuskan Wa amma an yarda bihi, adapun kalau sampai dia ridho pada takdir, fa mustahab, maka ini adalah mustahab. Wa hadza huwa rajih, inilah yang pendapat yang paling kuat. Pikiran-pikiran yang masuk Anna ridho minal mustahabbat, bahwasanya keridhaan itu mustahab, ridho terhadap takdir. Wa laisa minal wajibat, bukan termasuk kewajiban. Adapun kalau ridho pada syariat ini wajib, memang harus ridho. Tapi kalau masalah takdir, itu tadi, yaitu mustahab. Wa hunaka a'malun qalbiyatun ukhra. Di sana ada amalan-amalan hati yang lain. Iya, banyak sekali dia. Mustahabbah, sifatnya adalah mustahab. Kenal Allah Ta'ala. Tayyib, seperti apa? Seperti rasa malu kepada orang alim. Ini adalah mustahab. Kalau malu kepada Allah ini terkadang wajib, terkadang mustahab. Lihat keadaan. Lihat apa itu? Kondisi amalannya apa di situ. Wa amalul qalbi al muharramah. Sekarang amalan hati yang haram, contohnya apa? Kal kibri wal hasad. Kesombongan, kedengkian, wal bughd, yaitu kebencian. Kita disuruh untuk saling cinta. Semua sifat memang Cuma terkadang apa? Wajib benci. Benci kepada iblis, benci kepada orang kafir. Cuma hukum asalnya lafaz kebencian ini adalah apa? Diharamkan. Wa ghairiha, dan yang lain-lain. Wal makruhat. Adapun yang makruh apa itu? Malam yasil fihi ila haddil muharram. Yang tidak mencapai pada tingkatan yang haram. Allah Ta'ala yakni annahu matmum, yaitu dia tercela, lakin laisa ila haddil muharram, tapi tidak sampai pada batasan yang diharamkan. Seperti yang disebutkan oleh para ulama, apa itu? Sifat 20. Ini Ma min mu'minin illa wa huwa yahsub ghaira anna laim yubdi wa al-laim yubdi wal karim yukhfi. Tidak ada seorang mukmin pun kecuali dia punya hasad, adalah apa? dengki kepada temannya. Tapi apa? Orang yang tercela maka dia akan menampilkan kebencian, kedengkian tadi. Adapun orang yang mulia dia akan merahasiakan, berusaha melawan. 13 yang apa itu? Yang nampak. Asal kedengkian ini apa? Ini kedengkian yang kemudian ditolak, maka ini adalah makruh. Harusnya apa? Tidak ada kedengkian. Yang saya tahu ini, dan kalaupun ada maka hendaknya apa? Dilawan. Itu memang sekedar makruh, tidak sampai haram. Kemudian apa? Wal mubahat, contoh amalan hati yang mubah apa itu? Huwa malam yakun ma'muran bihi wala manhiyan anhu lidzatih. Tidak diperintahkan dan tidak dilarang secara zatnya. Seperti apa? Gembira kalau dapat hadiah, gembira kalau dapat salam dan sebagainya. Jelas kita gembira mendapatkan apa? Orang lain berbuat baik kepada kita. Nah, ini mubah. Kemudian juga Imam Nawawi dan terkadang sampai apa? Sampai pada mustahab, lihat kepada keadaan. Tapi hukum asalnya adalah gembira, seperti gembira waktu cuti, gembira mau tidur. Nah, ini adalah mubah. Wa hakadha taqsimu fil lisan wal jawarih. Seperti itu pula pembagian untuk apa? Amalan lisan dan amalan anggota badan. Fa takmulul khamsatu asyaratu qaidah. Maka dengan itu semua sempurnalah 15 kaidah tentang apa? Amalan ibadah. Nama-nama yang hanya kau khususkan dalam ilmu gaibmu, yaitu orang tidak tahu. Lalu bagaimana yang apa itu hadis Bukhari Muslim tentang dari Abi Hurairah tentang Allah punya 99 nama? Kata Imam Nawawi itu bukan pembatasan. Cuma apa? 99 itu yang dikasih sifat setelahnya itu. 99 yang barang siapa mau menjaganya maka dia apa? Masuk surga. Tidak menutup kemungkinan selain itu ada nama-nama yang tapi Allah Ta'ala tidak menjamin dengan jaminan yang macam tadi. Jadi masalah nama memang apa banyak. Yang diketahui hanya menetapkan 99 tidak mau lebih ada dua, yaitu siapa? Ibnu Hazm dan Ibnul Qaj. Dan ini diingkari oleh jumhur ulama. Mereka membatasi itu.
Makanya kata orang yaitu apa tentang masalah hasad sebenarnya adalah apa? Karena dia mengkritik Allah seakan-akan dia itu meludah ke langit. Nah, nanti kemana ludahnya itu? Jatuh ke dia sendiri. Di surga nanti Allah akan mencabut al-ghiddu. Iya betul. Ghiddu itu kira hasad. Hasad. Dia lebih umum daripada hasad. Zil itu adalah hasad, dendam, kebencian, kedengkian, ya itu semua. Tak puas hati ya. Iya, tidak puas hati. Kenapa? Orang yang paling rendah saja sedemikian besarnya nikmat yang dia dapatkan, yaitu 10 kali raja di bumi, dia sampai mengatakan Allahumma qad ataitani ma lam tu'ti ahadan minal awwalin wal akhirin. Ya Allah, sungguh engkau telah memberikan kepada saya kenikmatan yang tidak engkau berikan pada generasi awal dan terakhir. Padahal dia yang paling rendah. Sedemikian apa nikmatnya yang dia dapatkan. Karena dia tahu memang amalan saya nggak sampai ini. Allah sungguh baik. Telah apa? Hilang kedengkian. Maknanya Allah masukkan al-ghiddu ini dalam jiwa manusia di dunia ini untuk menguji. Memang itu ujian yang darul bala. Ada apa? Ada hawa nafsu. Ini kena kawal, kalau tak kawal ini kan boleh jadi bencana. Oh, segalanya sumbernya adalah dari itu. Masalah besar. Makanya dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, asal dari dosa itu ada 3. Yang pertama adalah kedengkian, dan ini dilakukan oleh iblis. Yang kedua adalah apa? Kesombongan, ini juga dilakukan oleh iblis. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yaitu rakus, dan ini yang dilakukan oleh Adam. Adam salah satu terusir dari surga. Iblis salah 2, maka apa? Dia terusir dari kolong langit dan juga apa? Terusir dari rahmat Allah. Asal dari dosa 3 itu. Kesombongan, kedengkian, dan apa tadi itu? Yaitu rakus terhadap itu semua. Boleh menikmati semua buah kecuali satu, pengen yang satu itu. Ini karakter manusia. Setan memblow up, memanas-manasi untuk ambil yang satu itu. Allah Alhamdulillah.